Ya, welcome back semuanya. Selamat datang di Tiang Jauh Podcast Bola untuk semua dari bola adalah teman. I'm your host Popo Kusen, dan seperti biasa kita akan membahas soal Premier League ya. Dan berhubung minggu ini tidak ada Premier League, at least weekend kemarin ya, adanya international break, maka kita akan ngebahas pertandingan weekend ini aja, sekaligus beberapa berita besar yang ada di dunia sepak bola, khususnya Premier League di semingguan belakangan ini, oke? Jadi langsung aja sekarang kita mulai Tiang Jauh. I'm your host Popo Kusen, bukan pandit. Nah, tentu aja berita besar yang pertama adalah timnas Inggris akhirnya menentukan siapa pelatih permanen mereka selanjutnya. Jadi bukan Lee Carsley ya, si caretaker-nya itu akhirnya resmi berhenti dan digantikan oleh Thomas Tuchel. Tapi Thomas Tuchel sendiri baru akan masuk nanti di Januari 2025. Dan kontraknya dia itu cuma 1,5 tahun, jadi sampai Piala Dunia 2026 berakhir. Nah, ini jadi perdebatan di kalangan media Inggris ya, karena banyak yang masih merasa bahwa timnas itu harusnya pelatihnya yang berkebangsaan sama, kayak Southgate kan tuh orang Inggris ya, walaupun Inggris itu memang baru beberapa kali aja sih pakai pelatih asing ya, yaitu Fabio Capello, terus Sven-Göran Eriksson, dan sekarang akhirnya Thomas Tuchel. Nah, banyak yang memuji ini sebenarnya dari segi taktikal ya, karena Thomas Tuchel ini kan cocok dengan taktik-taktiknya yang visioner, dan kalau dia timnas kan otomatis dia nggak bisa teriak-teriak minta beli pemain nih, karena ya di timnas kan nggak bisa beli pemain ya. Walaupun mungkin bisa sih kalau naturalisasi. But ngomong-ngomong soal naturalisasi, sebel gue kalah sama China 2-1, ya nggak sih? Gue bete sih. Padahal itu diunggulkan loh, di atas kertas diunggulkan, mainnya juga nggak di dataran tinggi, and then pasar taruhan juga mengunggulkan Indonesia, nge-force tengah ya, tapi tetap aja kalah. Gue nggak tahu kenapa sih. I don't know man. Kayaknya emang dikutuk belum bisa lolos Piala Dunia gak sih? Masih ada kesempatan sih ya, soalnya ini baru yang putaran pertama kan, masih sekali lagi kan home and away kan kayaknya modelnya, jadi kayaknya masih bisa. Nggak tahu sih home and away nggak sih? Gue nggak gitu ngikutin, harusnya sih home and away ya. But berita selanjutnya adalah tentu aja Man United, yaitu Alex Ferguson diberhentikan, atau mutual agreement sih sebenarnya dari yang gue baca-baca, yaitu dia berhenti sebagai ambassador. Selama ini ternyata Man United tuh sejak dia pensiun tuh setiap tahunnya membayar Ferguson sekitar 2,5 juta untuk jabatannya sebagai ambassador itu, dan ini akhirnya dirasa dihentikan. Dan yang dirubah aturannya juga yang gue nggak gitu cocok nih ya. Kalau yang berhenti jadi ambassador gue nggak apa-apa sih, karena itu Fergusonnya yang minta juga kan, dia merasa dia udah tua, umurnya udah 82, mau mengurangi lah. Nah, yang kedua ini adalah sekarang Man United memberlakukan aturan ketat siapa saja yang boleh masuk ke locker pemain, ke ruang ganti pemain pada waktu pertandingan atau game day. Jadi sebelum maupun sesudah itu sekarang diatur nih, nggak bisa seenaknya. Karena sebenarnya salah satu tradisinya Man United itu adalah mantan pemain atau mantan manajer itu boleh masuk ke ruang ganti pemain sehabis pertandingan, dan ini sering dipakai juga sih kayak buat memberi semangat ke pemain dan sebagainya. Tapi sekarang akhirnya diatur. Nah, ini yang gue rada nggak cocok sih ya, karena kan itu tradisi yang selama ini terbukti oke-oke aja kan. But I don't know. Kita lihat aja nanti ya. Yang Ten Hag sepertinya bertahan. Jadi selama kemarin international break dan waktu meeting exco-nya Man United itu, dia nggak dihubungi sama sekali, karena menurut exco-nya memang nggak ada yang perlu dibicarakan. Yaitu Ten Hag dikasih waktu kan sampai kontraknya habis untuk melihat permainan Man United ini, untuk membawa Man United menjadi lebih baik. Jadi ya kemungkinan memang belum dipecat sih ya si Erik Ten Hag ini. Dan I guess fans Man United yang Ten Hag-in cukup lega ya, Tuchel udah dipanggil untuk timnas Inggris, jadi udah nggak mungkin lagi kan si Tuchel jadi pelatih Man United at least sampai 2026. And buat yang pengen Tuchel in ya kecewa juga sih. Oke, itu aja berita besarnya untuk ini. And sekarang kita akan membahas pertandingan Premier League untuk weekend ini. Partai pilihan Popo jadwalnya lo bisa lihat di layar, dan partai pilihan Popo adalah Newcastle lawan Brighton hari Sabtu jam 9 malam ya. Newcastle ini sudah mulai menunjukkan
permainannya mereka sejak mereka ketemu lawan Man City kemarin yang berhasil menahan imbang, itu kelihatan kalau Newcastle ini sepertinya udah mulai menemukan mojonya mereka di musim-musim sebelumnya ya. Dan Eddie Howe sendiri juga kayaknya akan fokus untuk Newcastle karena sebelum ini juga ada rumor kan yang antara Tuchel sama Eddie Howe nih yang jadi manajernya Inggris, dan si Eddie Howe ini akhirnya memutuskan untuk bertahan di Newcastle walaupun sebenarnya hubungannya dia sama sporting directornya Newcastle tuh katanya nggak bagus. Katanya mereka udah nggak ngomongan guys, udah nggak bicara. Sporting directornya atau director of footballnya kayaknya Paul Mitchell kan, yang dulu jadi director of footballnya Monaco yang menemukan Mbappe kalau nggak salah. But kita lihat aja nanti. Yang pasti Brighton sendiri juga baru aja comeback ya, mengalahkan Tottenham 3-2. Jadi kita lihat apakah nanti bisa melanjutkan tren positifnya mereka. Tapi ini kayaknya bakal seru sih, Newcastle lawan Brighton ya. And then ada Bournemouth lawan Arsenal di Sabtu yang sama, setengah 12 malam. Bournemouth ini menarik untuk dilihat sih penampilannya, enjoy untuk ditonton. Arsenal, ya menurut gue ini akan menang Arsenal, tapi menangnya tipis sih, antara 1-0 atau 2-1. Sementara Newcastle Brighton kayaknya bakal banyak gol sih. Soalnya Brighton mainnya highline banget kan. Jadi bisa Newcastle 3-2, bisa 3-1, bisa 3 sama. Pokoknya kayaknya banyak gol sih itu. And then yang hari Minggu, partai pilihan Poponya setengah 11 malam adalah Liverpool melawan Chelsea. Nah, Liverpool lagi bagus ya, puncak klasemen. Chelsea ada di peringkat keempat. Kemarin mereka seri, tapi Chelsea-nya di bawah Enzo Maresca ini tuh kayaknya memang lebih bagus dibandingkan zamannya Pochettino ya. Mereka lebih jelas mainnya mau gimana, terus lebih rapi juga defense-nya, and menyerangnya juga lumayan ya, walaupun ujung-ujungnya masih Cole Palmer centric ya. Tapi Nico Jackson, terus Madueke, terus si Nkunku dari cadangan juga cukup oke sih. Jadi ini kayaknya bakal jadi pertandingan seru. Super Sunday ya, setengah 11 malam, Liverpool lawan Chelsea. Prediksi lainnya lo bisa lihat di oh ya, Liverpool Chelsea, prediksi gue 2-1 untuk Liverpool. Oke? Gitu aja untuk preview untuk weekend ini. Sekian dulu untuk Tiang Jauh kali ini. Jangan lupa next week lo bisa tonton lagi Tiang Jauh. Kita akan ngebahas pertandingan Premier League weekend ini and mempreview weekend selanjutnya lagi. Oke, di sini Popo Kusen. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.